Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Misalnya, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Kemudian, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Manfaat air yang berikutnya, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian, air menjaga kelembaban, suhu, dan iklim di bumi. Menjelaskan terjadinya siklus air. Tahapan siklus air terdiri atas 3. Tahap yang pertama yaitu tahap penguapan, yang disebut dengan evaporasi. Tahapan yang kedua yaitu pengembunan, atau disebut dengan kondensasi. Berikutnya, tahapan ketiga yaitu tahapan hujan atau presipitasi. Ayo perhatikan penjelasan siklus air berikut. Tahapan pertama dimulai dari evaporasi, yaitu air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Kemudian, uap air akan menuju atmosfer. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan, membentuk awan-awan. Proses ini disebut kondensasi. Selanjutnya, awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian, titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Proses ini disebut dengan presipitasi. Selanjutnya, aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Selanjutnya, proses siklus air akan terulang kembali. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini
berdampak pada berkurangnya persediaan air sungai. Terlebih saat musim kemarau, jumlah air yang menguap jauh lebih banyak sehingga mengakibatkan kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan sungai. Yang pertama, sungai sebagai sarana transportasi air. Kemudian, sebagai pengairan sawah. Selanjutnya, sebagai media tambak ikan dan udang.